Kampung Pancasila menjadi sebuah upaya nyata untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan. Di berbagai daerah di Indonesia, Kampung Pancasila menjadi contoh bagaimana semangat kebersamaan, toleransi, dan gotong royong dapat diterapkan. Pada tahun 2023, Kelurahan Bendungan, tepatnya di RW 3, berhasil meraih gelar juara dalam Lomba Kampung Pancasila tingkat Kota Semarang. Keberhasilan ini mencerminkan bagaimana masyarakat di RW 3 tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami pun berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Sulasno, Ketua RW 3, untuk mendengar lebih dalam tentang upaya dalam mewujudkan Kampung Pancasila yang sesungguhnya. Alhamdulillah, ya, saya ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di RW 3 itu sejarahnya begini, Mas, untuk pembentukan Kampung Pancasila. Jadi di wilayah RW 3 itu ada 2 masjid, 1 pura, kemudian 1 gereja. Jaraknya bangunan antara satu dan lain sangat dekat, paling 100 meter, 200 meter sudah nyampe pada tiap-tiap tempat ibadah itu. Itu semenjak saya di sini menginjakan kaki di sini tahun 1994 sampai 2024 itu saya di sini bertempat tinggal di Kintelan RW 3 ini, dan saya menyaksikan bahwa warga RW 3 yang meskipun beda keyakinan, beda agama, beda pendapat, tapi tetap bisa bersatu, bisa rukun, bisa kompak. Dengan terbukti adanya tempat-tempat ibadah yang berdekatan, sehingga saya berpikir, oh berarti adanya tempat beribadah saat berdekatan itu, ini adanya kebinekaan di masyarakat RW 3, sehingga saya selaku Ketua RW 3 mencanangkan Kampung Pancasila. Mengatur, Mas. Untuk agama Kristen, Buddha, Hindu ada, Pak? Ada semua, ya? Ada, Mas. Ya, Karena saya sering mendatangi surat domisili bahwa berdomisili di RW 3 itu agamanya ada yang Hindu, ada yang Buddha, Nasrani, Kristen, Katolik, Islam, itu ada. Akhirnya RW berinisiasi membentuk Kampung Pancasila itu atas dasar semangat kebinekaan di wilayah. Betul, Mas. Untuk Kampung Pancasila sendiri mengandung makna apa, Pak, di dalam pemikiran Pak RW itu? Ya, gini. Pada saat itu Kampung Pancasila saya bermakna begini, Mas. Jadi ada suatu RW 3 itu ada 7 RT. Dan 7 RT itu RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tentunya kepribadian masyarakatnya berbeda juga. Terutama saya melihat di RT 1-2, kegotong royongannya itu yang saya garis bawahi. Dari semangat kegotong royongan itu selalu biasa, karena di wilayah RT 1 dan wilayah RT 2 itu tidak bisa dimasuki mobil. Mobil pickup tidak bisa, truk apalagi, karena tidak ada akses jalan untuk ke sana. Sehingga warga RT 1 dan warga RT 2 itu kalau ngelangsir bangunan secara bergotong royong. Bahkan malam hari bangunan ditempatkan di suatu tempat, lalu diusungi bersama-sama pakai motor. Pasir ya diusungi pakai motor, bagu, kemudian batu bata seperti itu di warga RT 1 RW 2. Sehingga
meskipun wilayah RT 1 RT 2 yang tidak bisa dimasuki roda 4, tetapi bangunannya sangat cantik-cantik dan megah. Mas bisa melihat sendiri nanti di lapangan warga RT 1 dan warga RT 2. Semangatnya, kegotong royongan, kekompakannya sangat luar biasa. Tentunya setiap ada event tentunya ada lika-liku, Mas. Ada kegiatan yang harus kita lampaui. Dan alhamdulillah berkat kekompakan kita, kerjasama kita antar ketua RT, antar tokoh masyarakat, dan saya didukung penuh oleh semua unsur tokoh masyarakat di RW 3. Terbukti ya alhamdulillah kita mendapat juara 1 tingkat Kota Semarang. Oh, pernah dapat apresiasi itu? Pernah. Ya, pernah ada juara 1 kita di Kota Semarang. Terkait lomba itu? Terkait lomba itu, ada lomba Ada lomba apa, Pak? Ternyata ada lombanya Kampung Pancasila. Ada lombanya Kampung Pancasila itu. Diikuti beberapa kelurahan yang ditunjuk kecamatan masing-masing, dan di Kelurahan Bendungan ini menunjuk RW 3 untuk mengikuti lomba itu. Nah, itu ya. Juara 1 ya, Pak? Juara 1 se-Kota Semarang. Tahun berapa, Pak? Tahun 2000 kemarin, 23 berarti? 2023. Kami jelaskan, Mas, untuk bukti bahwa kerukunan kekompakan antar umat beragama terjadi di wilayah RW 3. Dengan buktinya yang pertama, misalnya Pura Agung Grinata ini. Oh, ini ada di Pura Agung Ya, Grinata, kita ya, akan, alhamdulillah saya berada di Pura Agung Grinata ini. Tentunya banyak sekali Puri Agung Grinata ini ada kegiatan. Bahkan setiap minggu itu ada kegiatan yang di situ mengumpulkan massa. Tetapi dari pengumpulan massa itu kadang-kadang yang pertama untuk sosialnya dari Pura Agung Grinata ini juga membagi sembako untuk warga RW 3 yang beragama selain ini, selain di Pura. Sebaliknya di masjid ada kegiatan sholat Jumat atau pemotongan hewan kurban. Daging-daging dari hewan kurban itu dibagikan semua masyarakat yang ada di wilayah RW 3 ini, baik agama Nasrani atau agama yang lainnya, akan diberikan daging kurban itu. Baik warga yang tidak meminta maupun yang minta, itu akan dikasih daging kurban itu. Yang pertama dari umat Islam. Dari umat Nasrani juga seperti itu. Kalau ada Natal, ya tentunya juga membagi sembako lingkungan di lingkungan sekitar tempat gereja itu. Sembako, kemudian diajak makan juga bersama. Saya juga sekolah ketua RW, saya diundang juga. Kalau ada kegiatan, misalnya pura ada kegiatan, saya juga diundang. Gereja ada kegiatan, saya juga diundang. Masjid ada kegiatan, saya juga diundang. Nah, itulah toleransi umat beragama, kerukunan yang terjalin di wilayah RW 3 ini. Sering sekali di Puro ini mengadakan kupon sembako, kemudian sembako murah. Yang sama Muslim ngapain, Pak? Nah, itu bisa Ya, ada nggak, Pak? ada. Misalnya gini, Mas. Umpama hari raya Natal. Saya juga sangat ternyuh pada sesepuh sepuh di sini di RW 3 ini sangat mendukung saya.
Melalui berbagai kegiatan yang mengedepankan semangat gotong royong, toleransi, dan kebersamaan, warga RW 3 telah menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh rasa kebersamaan. Prestasi ini bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga dan memupuk nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Wujud nyata langsung dari Pak RW mengatasnamakan kampungnya Kampung Pancasila ya Pak. Ya. Dan itu memang terbentuk dan berjalan secara lancar. Lancar ya. Jadi alami, tidak kita buat-buat. Buat-buat. Karena berdirinya bangunan antara pura, gereja, masjid itu lama sekali. Lama sekali. Ini udah hampir 20 tahun lebih Pak? Lebih, 20 tahun lebih pura Dari ini. Bapak tinggal di sini tahun 94 sama nonton nggih? Sudah seperti ini sudah baik. Pura ini. Jadi 94 saya ke sini, saya umur 22 tahun saya di sini. Ini sudah pura ini sudah sebagus ini Mas. Sudah pura ini. Berarti biasanya setiap umat beragama yang berdomisili dan tinggal ataupun melakukan kegiatan di Kelurahan Bendungan khususnya di RW 3 itu langsung berkontribusi langsung dan nyata ya Pak ya? Nyata, langsung benar nyata. Terbuktinya sering sekali di pura ini mengadakan kupon sembako, kemudian sembako murah, pasar murah. Pak Rahman itu sering diadakan juga di sini di pura ini, dan itu juga bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya di pura ini. Dan pura ini tentunya juga untuk tasakuran bisa Mas. Tasakuran itu untuk ngunduh mantu atau mantenan ini bisa digunakan dalam ini. Oh, mengizinkan ya? Mengizinkan. Digunakan untuk padi-padi, tasakuran, temantenan itu bisa di pura ini. Yang sama Muslim ngapain Pak? Nah itu bisa di... Ya, Ada nggak Pak? ada. Misalnya gini Mas, umpama hari raya Natal. Natal dulu ya, Natal dulu bulan Desember. Kan biasanya perayaan umat Nasrani di situ. Nah, kemudian dari pemuda-pemuda Islam itu yang longgar itu bisa ikut menjaga perayaan Natal. Perayaan entah parkir atau mengundiskan suasana. Sebenarnya juga seperti itu. Kalau Masjid Al-Huda Kintelan atau Masjid Al-Mutakim menjalankan sholat Idul Fitri juga dari pecalang pura dan juga dari pemuda Nasrani juga mengamankan jalannya sholat Idul Fitri atau Idul Adha di masjid-masjid itu. Sebenarnya juga kalau di sini merayakan hari Nyepi dan sebagainya, juga yang mengamankan, yang parkir di sini juga umat Islam dan juga umat Nasrani juga sering mengamankan di sini. Jadi ada timbal baliknya seperti ini Mas, antara warga saling memperkuat, saling membantu supaya, dan alhamdulillah saya ya di sini sudah lama sekali tidak ada gesekan yang seperti apa. Alhamdulillah Mas, pada sore hari ini dari pihak Kemenkominfo datang ke tempat saya, dan saya sangat bersyukur sekali atas kedatangan Panjenengan sedaya, karena ya juga saya merasa bombong. Berarti saya kerja keras saya selama ini alhamdulillah pada saat ini diakui oleh pemerintah. Dengan adanya alhamdulillah di RW 3 menjadi kampung Pancasila, dan alhamdulillah jadi peraih juara 1 sekota Semarang. Dan ini pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 ini sebagai kenangan yang saya catat. Tentunya setelah dari pihak pemerintah datang ke saya, tentunya saya juga akan memberikan pesan atau kesan dan juga masukan dan kritik tentunya. Dan untuk pesan saya
pesan saya ini kepada pemerintah saya harapkan selalu untuk nopo niku Pancasila itu selalu digunakan atau selalu terus dipelajari atau terus ilmunya terus diturunkan ke anak-anak kita yang usia dini. Usia mulai dari SD itu sudah ditanamkan dasar kita, dasar negara kita itu Pancasila itu sudah ditanamkan. Sehingga apa? Pancasila yang sila yang 1, 2, 3, 4, 5 ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita supaya nanti kelak dewasa mengetahui, memahami bahwa kehidupan ini, kegotong royongan ini sangat diperlukan. Jadi mencintai sesama manusia itu sangat diperlukan, kegotong royongan sangat diperlukan. Dari indahnya toleransi dan kebersamaan di tengah perbedaan, kami dapat melihat betapa kuatnya semangat dan komitmen warga dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi kampung ini berhasil menjadi wadah untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.